Halo, di video ini saya mau share perihal database yang sering dipakai untuk mungkin buat para dosen untuk mau buat paper, conceptual paper, atau mau paper yang literature review, atau juga bisa dipakai buat mahasiswa pas mau nulis bab 2 nya dan juga bab 3 nya. Nah, kalau kita nyari paper, kalau mau tembus yang terindeks tinggi atau yang terpunya high indeksnya tinggi, atau juga high impact tinggi maksud saya, atau juga mau bereputasi, itu papernya nggak bisa sekedar googling aja, tapi juga harus berasal dari jurnal-jurnal yang bereputasi dengan high indeks tinggi. Nah, karena nggak semua jurnal itu hasilnya itu peer review, jurnalnya itu peer review. Jadi kalau mau kirim ke yang ranking tinggi, yang terindeks Scopus Q1 gitu, atau Q2, atau juga yang Web of Science, bagusnya pakai beberapa database ini, nggak sekedar pakai Google Scholar aja. Karena kalau Google Scholar kan nggak ada saringan ya, mau yang jurnal peer review atau yang nggak peer review, semuanya ada di situ. Nah, ini saya tunjukin layar saya. Nah, ini saya sudah buka database EBSCOhost. Nah, EBSCOhost ini ada beberapa database yang dibawa EBSCOhost ini ya. Saya buka pakai salah satu akses yang diberikan sama kampus tempat saya kuliah ini di Ohio State University. Nah, di sini teman-teman bisa akses database-nya. Nah, kalau database, saya kan kuliah di jurusan pendidikan matematika. Nah, karena kuliah saya jurusan pendidikan matematika, sekarang misal kita lihat pakai yang sering dipakai sama orang-orang di jurusan pendidikan. Nah, di sini ada banyak ya, ada Academic Search Complete, Academic Search Premier, yang bla bla bla. Nah, sesuaikan sama jurusannya. Kalau jurusannya Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang di pendidikan matematika, misalnya saya sering pakai APA Info ini karena biasanya di pendidikan itu sering pakai teori-teori dari psikologi, jadi maka ini sering saya pilih. Dan peneliti-peneliti di bidang pendidikan, mereka sering pakai database yang APA ini. Terus yang populer lagi untuk jurusan pendidikan, kita ambil yang dari jurusan pendidikan dulu ya. Nah, di sini yang sering dipakai itu adalah yang populer. Nah, ini ERIC itu singkatan dari ini nih, Education and Resource in Education Index. Oke ya. Nah, di sini kita klik ERIC. Nah, tapi opsinya ada banyak ya, nggak cuma itu aja. Kalau teman-teman misalnya kuliahnya di jurusan perfilman, ada film. Bahkan kalau jurusan masak ada makanan, food science, swords. Terus ada teknologi, banyak nih. Bahkan ada yang garden. Terus ada yang gender studies, kesehatan. Tinggal dipilih aja, disesuaikan kalau teman-teman mau akses database yang under EBSCOhost ini. Terus ada sejarah, ada hobi, hospitality dan tourism complete. Kayak di sini lengkap, tinggal dipilih. Nah, saya tunjukin gimana cara makainya untuk EBSCOhost. Nah, tinggal tadi kan saya udah milih 2 tuh tadi ya, yang udah saya checklist. Mana tadi APA, ini saya scroll dulu ke bawah, sama tadi ERIC. Nah, saya scroll ke atas, terus tinggal klik continue. Ini baru 2 database ya. Terus database-nya searchingnya ada 2 nih, APA Psychoinfo sama satu lagi yang dari ERIC. Nah, teman-teman tinggal pilih nanti mau searchingnya itu untuk jurnal-jurnal yang seperti apa, dengan kata kunci apa. Misalnya penelitian saya itu di bidang digital storytelling. Nah, ini ada digital storytelling ya, taruh di situ. Terus kalau mau ada database yang lain, nah ini juga bisa dipilih nih, select a field-nya, itu bisa berdasarkan teks atau penulis atau judul. Kalau saya pakai yang optional aja, nggak usah dipilih biar semuanya keluar. Terus di N ini misalnya pakai naratif inquiry. Ini naratif inquiry. Nah, nanti tinggal di search.
nanti akan keluar artikel-artikel jurnal dengan dua kata kunci ini, dengan dua keywords. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman lagi buat artikel entah conceptual paper ataupun literature review, itu selain nulis database-nya berasal dari mana, juga nulis keywordnya itu apa aja ya, keywordnya. Terus nah ini keluar nih, ada digital storytelling, narrative inquiry, digital storytelling. Nanti tinggal di download aja, tinggal diklik. Misalnya saya mau nyari yang ini nih, tinggal dibuka aja. Nah saya mau link full text. Nah ini dia lagi nyari atau lagi ngedownload nih, kita tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, udah masuk ke dalam jurnalnya 10 offline ini. Oke. Nah ini ya, tinggal di download, dibaca, terus dicari lah gapnya, nanti baru bisa kita tulis literature review atau conceptual papernya. Itu dua database pertama, yaitu ERIC sama EPSICO. Nah sekarang database yang ketiga. Ini database yang ketiga yang paling populer, tentu saja kita pakai Scopus karena di Indonesia. Nah ini database dari Scopus. Ini cara nyarinya ya gampang aja. Di sini Bapak Ibu pakai yang basic atau bisa pakai yang advanced document search. Nah kita pilih aja mau yang basic atau mau yang advance ya. Kalau saya biasanya seringnya pakai yang basic aja, lebih nyaman. Nah tinggal masukin aja judul atau kata kuncinya mau yang mana. Misalnya sama kayak tadi ya, digital storytelling, terus tambahin lagi kata kunci yang lain, sama kayak tadi, misalnya narrative inquiry. Nah udah ya, dua kata kunci aja. Kalau Bapak Ibu mau nambahin yang lain tinggal tambahin aja, terus search, tinggal kita tunggu hasilnya keluar. Nah, ini saya lagi oke. Nah ini keluar ya. Nah itu ada using the transformative storytelling technique dari jurnal JMIR formative research. Terus ada digital storytelling as a method in health search, a systematic review. Nah dari International Journal of Qualitative Methods ya. Nanti ada tahun, ada source-nya juga, sama ada nama penulis, sama ada cited by-nya berapa banyak itu ya. Jadi tinggal buka aja jurnal yang mau dipilih. Misalnya saya mau akses yang ini nih, using transformative, tinggal kita klik aja. Terus nah di sini ada download ya, atau save to PDF, tinggal dipilih aja mau yang mana. Misalnya saya coba download, bukan yang itu. Nah ini view PDF-nya ya, atau kalau di googling di scroll enggak, dia cuma abstrak aja. Nah kalau view PDF, nah ini ya, lagi ngebuka aksesnya. Nah ini filenya ya udah dapet, karena dia open access. Jadi Bapak Ibu mau punya akses ke scope, maksudnya lembaga Bapak Ibu kerja atau tempat kerja itu ada akses Scopus atau enggak, masih bisa akses karena ini open access ya. Ini kan ada keterangannya tadi tuh ya, open access tuh ya. Jadi satu lagi Bapak Ibu, sebenarnya Scopus itu nggak semuanya harus berbayar. Banyak yang open access berbayar, tapi kalau yang dia close access, yang nggak open access, dia nggak perlu bayar. Itu yang saya tahu. Terus database yang selanjutnya itu ada tentu saja Web of Science. Nah kita pakai Web of Science, kita buka Web of Science ya. Nah ini dari Web of Science, database keempat yang populer. Kita review lagi gimana nanti hasil keluar jurnal-jurnal yang ada di Web of Science ini. Nah ini agak lama soalnya saya lagi ada di luar apartemen. Sinyal wifi nya itu rada-rada lemot karena agak jauh tempat tinggal saya. Apartemennya di lantai 3. Ini ada tempat duduk di depan nyebrang dari apartemen, jadi rada-rada jauh, jadi agak-agak lemot.
Nah, ini database populer lainnya untuk nyari lit review atau conceptual paper atau systematic review atau apalah namanya, yang bukan empirical studies ya, yang bukan ngambil data. Nah, di sini Web of Science sama ini caranya ya, kita review ada all fields, nanti bisa dipilih mau topik, mau penulis atau afiliasi, bebas aja. Nah, saya all fields saja. Nah, sama kayak tadi digital storytelling, terus tambahin add raw-nya sama kayak tadi narrative inquiry, kita keluar tuh search. Nah, ini keluar ya hasilnya. Nanti di sini tampilannya ada berapa citasinya, referensinya dia ada berapa banyak. Referensinya pakai 91, banyak banget. Itu wow, banyak banget referensinya. Terus tinggal kita pilih aja nanti judul-judulnya kayak di sini, unexpected self, the limits of narrative inquiry. Nah, Bapak Ibu teman-teman perhatikan tadi dari yang keluar dari APA sama Eric sama Scopus sama ini Web of Science yang pertama muncul itu beda-beda ya. Nah, ini yang muncul tuh judulnya tadi beda-beda. Nah, saya misalnya mau download yang ini, unexpected self expressions and limits of narrative inquiry. Nah, terus kalau mau download tinggal download. Misalnya saya mau nyari ini, ini dia lagi membuka akses, terus tinggal disuruh ngeklik lagi. Nah, ini buka sama nih dari 10 offline. Nah, udah tinggal kita download view PDF, berarti tinggal kita klik view PDF kalau mau ngeliatnya pakai PDF. Ini bisa di scroll, sebenarnya udah bisa ngeliat teksnya langsung, tapi kalau mau download PDF terus dimasukin ke Mendeley atau Zotero itu lebih enak. Kayak biasa bagi saya download aja dari Routledge, ini penerbitnya. Udah tinggal kita baca, terus dibuat annotated bibliografi, lanjutlah dicari gapnya, tulis apa sih yang kurang dari situ. Nah, itu tadi reviewnya ya, review database, 4 database yang sering dipakai khususnya untuk yang ada di jurusan pendidikan atau ilmu sosial. Tadi ada di bawahnya EBSCOhost, itu ada APA, sama ada dari Eric, terus yang Scopus sama Web of Science. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu teman-teman mau bikin literatur review, apalagi targetnya mau terbitin jurnal yang terindeks tinggi, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 1, atau juga yang Scopus atau yang Web of Science, Scopus yang tinggi yang kuartil 1 gitu, kuartil 2, terus atau juga yang Web of Science, bukan sekedar googling aja, tapi harus ada database-nya dari mana sini, karena biar tahu editor in chief-nya atau juga editornya, section editornya tahu bahwa oh ini dapetin jurnalnya dari database tertentu, nggak sekedar googling aja. Karena kita perlu nulis database-nya dari mana seharusnya, dan juga kita seharusnya juga nulis keyword-nya pakai apa aja, terus keluar berapa banyak artikel, terus nanti dieliminasi berapa banyak karena alasan tertentu. Nah, gitu ya teknik nulis literatur review-nya. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih.